Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita pun selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang syu'abul iman, yaitu tentang malu. Jadi definisi malu itu dari segi bahasa adalah al-haya, yang artinya menahan diri dari dan melakukan sesuatu dengan alasan takut dan kecelakaan dari orang lain. Sedangkan secara istilah, malu adalah salah satu akhlak terpuji yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang jelek dan menahan dirinya dari merampas hak orang lain. Rasa malu tidak dapat dipisahkan dari iman yang keduanya merupakan pasangan satu sama lain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Beliau berkata, "Al-haya'u wal imanu kuriya jamini fa idza rufi'a ahaduhuma rafi'al akhar." Artinya, iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan ini kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun akan sirna. Hadis riwayat Al-Hakim. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa malu itu sebagian dari iman. Bentuk malu dalam Islam terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, malu kepada Allah. Artinya seseorang yang memiliki rasa malu kepada Allah, maka ia akan berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sifat malu kepada Allah akan mengantarkan pemiliknya malu untuk berbuat dosa karena sifat muraqabatullah, yaitu sifat rasa malu terikat oleh Allah dalam setiap kondisi kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, malu untuk diri sendiri. Artinya, seseorang harus mempunyai rasa malu pada dirinya sendiri. Malu kepada diri sendiri berarti malu ketika ingin melakukan kesalahan tatkala sendiri, sehingga kita memiliki niat untuk berbuat dosa tatkala sendiri, malu karena menahan diri untuk melakukannya. Yang ketiga, malu kepada orang lain. Artinya, tidak hanya malu kepada Allah dan diri sendiri, kita harus memiliki malu kepada orang lain. Orang yang memiliki rasa malu kepada orang lain, maka ia tidak akan berani melakukan kesalahan atau kesalahan di hadapan orang lain. Rasa malu memiliki keutamaan yang sangat agung dalam syariat Islam. Di antaranya, yang pertama, malu adalah akhlak Allah dan akhlak yang dicintainya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Ash'ad bin Abdul Qais, "Sungguh dalam dirimu ada dua karakter yang Allah sukai, yaitu malu dan murah hati." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Sungguh Allah itu pemalu. Allah malu bila seorang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya, tetapi dia mengembalikannya dalam keadaan kosong." Hadis riwayat Tirmidzi. Malu adalah dan cabang kemenangan. Rasulullah SAW berdoa, "Rasa malu tidak akan berbuat sesuatu kecuali kebaikan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah juga mengatakan, malu adalah salah satu cabang dari kemenangan. Malu perhiasan adalah dan keindahan bagi manusia. Rasulullah SAW berkata, "Tidaklah suatu perbuatan ada pada suatu perbuatan, melainkan akan merusak nilai perbuatan itu dan menimbulkan rasa malu pada suatu perbuatan, tetapi akan memperindah itu." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang terakhir, malu adalah akhlaknya malaikat dan akhlaknya Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku merasa malu terhadap seorang lelaki yang para malaikat pun merasa malu terhadapnya." Hadis riwayat Muslim. Malu adalah akhlaknya para nabi. Malu akan mengantarkan ke surga, dan malu adalah tanda hidupnya hati. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, seorang ulama berkata, "Malu adalah bagian dari hidup, karena hati yang hidup dapat menghadirkan sifat malu. Sebaliknya, sedikitnya rasa malu akibat dari hati dan jiwa yang diganti." Inilah malu dalam Islam dan keutamaannya. Bekal malu dalam diri seseorang hendak mengantarkannya pada
dunia, justru akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus menjaga dan memelihara rasa malu, karena malu itu adalah sebagian dari iman. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.